Jadi dengan apa orang kafir dapat kesejahteraan saat ini? Karena ada satu rahmat. Rahmat itu dibagi-bagi. Mungkin kita sudah dapat yang 0,00000 sekian. Itu Rahman. Jadi Rahman itu kabau dape, si guguk dape, kucing pun memperoleh rahmat itu. Orang kafir pun bisa hidup dengan itu. Jadi kalau bukanlah karena Rahman Allah, maka tidak ada kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah di dunia. Kalau Allah masih Rahman kepada orang-orang yang kafir, kenapa orang beriman tidak mau Rahman dengan mereka? Kok hari ini muncul lain lagi? Sesama Muslim cuma beda faham, Rahmannya sudah hilang. Ya, lalu bagaimana mau menyelamatkan umat? Umatnya tidak mau sayang menyayangi. Ketika menyebut kata Rahim, beliau mengatakan Daimil Ihsan, yang senantiasa abadi ihsannya. Apa nikmat ihsan? Ihsan itu nikmat ma'rifatullah. Nikmat ma'rifatullah adalah rahim. Maka hamba Allah Ta'ala yang dia sudah kenal Allah, dia mendapat nur rahimiyah. Apa dapat nurnya? Jadi orang yang sudah masuk nur rahimiyah ke dalam kalbunya, dialah yang disebut kekasih-kekasih Allah. Sebab mereka cintanya sangat dalam. Cintanya cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan Rahman dan Rahim. Jadi Rahman mukmin kafir dapat, tapi Rahim khusus para wali-wali Allah. Berarti seorang wali Allah masuk ke dalam Rahman, masuk ke dalam Rahim, cahaya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tiadalah ia memulai satu ayat kecuali ayat itu, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak itu asma, nama dan sifat Allah, tapi Allah memulai semua suratnya kecuali satu surat Al-Bara'ah atau At-Taubah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih untuk semua makhluk, Rahim khusus untuk orang yang mengenalnya. Tapi sayang, walaupun Allah sebanyak itu namanya, tapi dia memulai dengan Rahman Rahim. Hambanya yang baca Quran, bahkan menghafalkan Quran, kata Rahman dan Rahim tidak meresap ke dalam dadanya. Dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak tembus ke dadanya. Disebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Rahman dan Rahim tidak tertancap di dalam jiwanya. Maka buktinya kini banyak orang menyalah-nyalahkan sesama kaji, bahkan sesama Muslim, menganggap kawannya yang berbeda faham itu ahli bid'ah. Padahal konsekuensi menuduh seseorang ahli bid'ah itu sangat panjang. Karena ahli bid'ah itu pasti ahlun nar, pasti ahli neraka. Bahaya tak? Menuduh seseorang ahli bid'ah berarti mengatakan ente, kamu ini ahli neraka. Itu berbahaya. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para khalifah
para salikin, muridin, para jamaah pencari kebenaran, pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Alhamdulillah tadi saya merasa dapat surprise karena anak-anak kita baca satu nazam, judulnya Aqidatul Awam. Walaupun tidak dibaca semua, tapi itu cukup menggembirakan kami. Jadi sepanjang kami berjalan di Sumatera Barat, selain pesantren, masjid baru masjid Kiramah yang baca kitab, yang baca nazam Aqidatul Awam. Ya. Terima kasih kepada para guru yang masih membimbing anak-anak kita untuk membaca Aqidatul Awam. Aqidatul Awam tidak tuliskan di sini siapa yang menulis, tapi ini adalah karya guru daripada orang yang tadi kami kunjungi di pagi hari, yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Batu Ampah. Jadi beliau langsung bertemu, bahkan semasa. Siapakah beliau pengarang kitab ini? Namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Siapa namanya? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau mendoakan siapa saja yang membaca kitab ini, mempelajarinya, agar berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu karena Allah, pembukaannya Abda'u itu pakai nazam, nazam. Di belakangnya ada qafiyah. Ini ilmunya namanya ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu cara buat syair dalam bahasa Arab, bersajak-sajak di belakang. Coba perhatikan tadi. Abda'u bismillahirrahmani falhamdu wa birrahimi daimil ihsani. Ni itu namanya sajak. Maka sajak yang ada dalam negeri Melayu, negeri Minangkabau, itu berasal dari sajak dalam bahasa Arab. Karena sajak itu bahasa Arab, sajak. Ya. Belakangnya apa tadi? Nun, ni. Abda'u bismillahirrahmani. Aku mulai kitab ini dengan menyebut nama Allah. War-Rahmani. Apakah ini merubah Quran? Tidak, kan dia bukan lagi membaca Al-Quran, dia lagi buat syair. Kalau di Quran Bismillahirrahmani, beliau lagi buat syair. Abda'u bismillahi warrahmani. Dalam ilmu arud itu ada wazan-wazan, ada timbangan-timbangan, irama-irama. Supaya iramanya sama, maka kadang perlu ditambahkan waw, perlu ditambahkan fa, summa. Nah, ini ditambahkan apa antara Allah dan Rahman? Wa. Aku mulai kitab ini dengan menyebut nama Allah. Dialah Rahman. Wa birrahim, dialah yang Rahim. Daimil ihsani, yang dawam, yang senantiasa berkekalan ihsannya. Apa arti ihsan? Kebaikan-kebaikannya. Apa beda Rahman dengan Rahim? Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman itu kasih sayang Allah ke semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Semut, kondia, babi, ya. Boleh. Bahkan air, semuanya adalah rahmatullah. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmatin. Allah mempunyai 100 rahmat. Satu Allah teteskan untuk dunia dari awal penciptaan sampai kiamat. Jadi dengan apa orang kafir dapat kesejahteraan saat ini? Karena ada satu rahmat. Rahmat itu dibagi-bagi. Mungkin kita sudah dapat yang 0,0000 sekian.
Itu Rahman. Jadi Rahman itu kabau dape, si guguk dape, kucing pun memperoleh rahmat itu. Orang kafir pun bisa hidup dengan itu. Jadi kalau bukanlah karena Rahman Allah, maka tidak ada kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah di dunia. Kalau Allah masih Rahman kepada orang-orang yang kafir, kenapa orang beriman tidak mau Rahman dengan mereka? Kok hari ini muncul lain lagi? Sesama Muslim cuma beda faham, Rahmannya sudah hilang. Ya, lalu bagaimana mau menyelamatkan umat? Umatnya tidak mau sayang menyayangi. Ar-Rahman, ya, itu dari asal kata rahmun, rahibun, rahmatun. Banyak itu ungkapan-ungkapannya beberapa wazan. Kita ambil saja rahmah. Rahmah itu artinya kasih, ya sayang. Apa arti rahmah? Kasih dan sayang. Di dalam bahasa Arab, kalau bertambah huruf, bertambah makna, berubah bentuk, berubah makna. Rahman dan Rahim berbeda dua huruf. Rahman alif dan nun, sedangkan Rahim satu huruf. Rahim, iya. Ya enggak? Ra, ha, mim, itu akar katanya. Ra, ha, mim. Ditambahkan alif dan nun, Rahman. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, imam-imam ahli bahasa, Mula Ali Al-Qari, Rahman ditambahkan dua huruf berarti sayang Allah kepada dua jenis makhluk, mukminkah dia ataupun kafir. Ya, berarti mukmin dan kafir masuk ke Rahman. Inilah kasyaf yang Allah berikan kepada imam pengarang kitab. Inilah ketajaman batin yang diberikan Allah kepada pengarang kitab. Ketika menyebut kata Rahim, beliau mengatakan daimil ihsan, yang senantiasa abadi ihsannya. Apa nikmat ihsan? Ihsan itu nikmat ma'rifatullah. Nikmat ma'rifatullah adalah Rahim. Maka hamba Allah Ta'ala yang dia sudah kenal Allah, dia mendapat nur rahimiyah. Apa dapat nurnya? Jadi orang yang sudah masuk nur rahimiyah ke dalam kalbunya, dialah yang disebut kekasih-kekasih Allah. Sebab mereka cintanya sangat dalam. Cintanya cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perbedaan Rahman dan Rahim. Jadi Rahman mukmin kafir dapat, tapi Rahim khusus para wali-wali Allah. Berarti seorang wali Allah masuk ke dalam Rahman, masuk ke dalam Rahim, cahaya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah ia memulai satu ayat kecuali ayat itu, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak itu asma, nama dan sifat Allah, tapi Allah memulai semua suratnya kecuali satu surat Al-Bara'ah atau At-Taubah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, pengasih untuk semua makhluk, Rahim khusus untuk orang yang mengenalnya. Oleh karena itu wali-wali Allah itu fasilitasnya dua, ya. Satu fasilitas Rahman, satu lagi fasilitas Rahim. Tapi sayang, walaupun Allah sebanyak itu namanya, tapi dia memulai dengan Rahman Rahim. Hambanya yang baca Quran, bahkan menghafalkan Quran, kata Rahman dan Rahim tidak meresap ke dalam dadanya. Dia membaca Al-Quran,
tapi Al-Quran tidak tembus ke dadanya. Disebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Rahman Rahim tidak tertancap di dalam jiwanya. Maka buktinya kini banyak orang menyalah-nyalahkan sesama kaji, bahkan sesama muslim, menganggap kawannya yang berbeda faham itu ahli bid'ah. Padahal konsekuensi menuduh seseorang ahli bid'ah itu sangat panjang. Karena ahli bid'ah itu pasti ahlun nar, pasti ahli neraka. Bahaya tak? Menuduh seseorang ahli bid'ah berarti mengatakan ente, kamu ini ahli neraka. Itu berbahaya. Pak, masih berani tak? Cukup katakan kita berbeda, cukup. Tapi kawan itu punya rumus, berbeda berarti bid'ah. Nah, disitulah mulai musibah. Bagaimana mau membangun umat? Bagaimana mempersatukan umat kalau berbeda dengan bid'ah? Ya, Bapak Ibu yang melakukan Allah, Imam pengarang kitab ini memulai dengan kata Rahman dan Rahim karena beliau memulai kitab ini dengan penuh cinta kasih. Inyo cintai siapapun makhluk, makanya kitab itu masih dikekalkan Allah sampai kini. Kitab ini diajarkan oleh Said Ahmad Al-Marzuqi di Mekah, dipelajari oleh murid-murid beliau dan dibawa pulang sampai ke negeri kita. Mungkin lebih tua itu makam Syekh Ibrahim itu daripada kitab itu. So makam Syekh Ibrahim mungkin dari tahun 1600-an, sedangkan ini 1800-an. Ya. Tapi akidah itu dengan akidah beliau dan murid-murid beliau turun temurun tidak ada perbedaan. Ada satu lagi makam di situ ya, Syekh Ar-Razi ya. Apa namanya beliau? Amba pernah ketemu keturunan beliau. Hah? Nuri bin Adimin Ar-Raji. Kalau Amba kan Ar-Razi. Beda Ar-Razi jo Ar-Raji Pak. Ar-Raji. Kalau Ar-Raji dari kata Raja. Ar-Raja berarti yang berharap. Kalau Ar-Razi dan duduk di muka. Kalau Ar-Razi dan ditanam di situ. Beliau girang ini tuh Pak. Kitab yang inyo ajarkan dulu, yang inyo pelajari ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kan belum mengambil ilmunya ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Murid tertua. Kabar dari Abu Ya Nu'man Bashir. Tadi sore kami silaturahmi ke beliau, mengambil berkah, mencium tangan beliau, meminta penjelasan. Oh Bu ya, kami tahu di situ ada 2 makom. Itu makom siapa aja Bu ya? Lalu beliau menjelaskan. Ya, disitulah dapat info. Beliau Syekh Adimin Ar-Raji adalah murid, salah satu murid tua dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajarkan kitab ini. Kitab apa namanya? Aqidatul Awam. Tapi yang lebih tua dari Syekh Sulaiman ada guru Syekh Sulaiman, ada namanya Syekh Muhammad Arsyad, anak dari Syekh Abdurrahman Batu Ampah. Itulah 2 jalur beliau, jalur Mekah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, jalur Batu Ampah. Tapi orang Batu Ampah mampir langsung kepada pengarang kitab. Jadi luar biasa orang kita itu dulu. Kami menyebutnya silsilah ilmunya berkelas, as-silsilah az-zahabiyah, silsilah yang emas. Tahadus bin ni'mah tapi pun menyedihkan. Tadi siang di waktu duha kami sedang bertabligh, bermuhadarah di Al-Manam, dan kita menyebutkan nama guru kami itu. Kiranya beliau sudah baik. Akhirnya di tengah pengajian kita cut sebentar, kita pergi ke Payolansek. Dulu Buya yang mengajarkan kami kitab itu, Buya Dahna An-Naqsyabandi,
Asy-Syafi'i, beliau wafat. Jadi hari ini, tadi siang beliau wafat. Sudah kami takziah, langsung kami kembali lagi ke Almanak. Jadi kitab ini kami ambil pun pakai sanad, Bapak Ibu. Di silsilah beraja kami dari guru. Dulu kami dendangkan, jadi beliau mengajarkan dulu nama-nama Allah didendangkan. Allah wujud, qidam, baqa, ya. Kemudian sampai nanti nama-nama asma Nabi, nama-nama Nabi, kemudian nama-nama malaikat. Itu kurikulum, semua kurikulum itu bersumber dari kitab Aqidatul Awam. Jadi canggih sebenarnya orang-orang kita dulu. Cuma sayang anak kini nan mudo-mudo nanlah pandai lau baca ramah, kadang lebih canggih daripada buya aku. Dibatalkannya kitab. Di mana orang itu salah faham, mereka menuduh kita, mengatakan kalian itu sesat karena hanya meyakini 7 sifat Allah atau cuma 20. Kini kita buka kitabnya. Betulkah Imam atau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengajarkan sifat Allah hanya 20? Pernahkah beliau mengatakan sifat Allah cuma 20? Tidak. Apa kata beliau? Min wajibin lillahi ishrina sifat. Coba diulang. Min wajibin lillahi. Coba ulang. Min wajibin lillahi ishrina sifat. Min wajibin, ada min di situ. Mungkin kawanku belajar bahasa Arab bukan bahasa Arab nan asli, bahasa Arab mimin. Kalau bahasa Arab nan asli, min itu artinya di antara sebagian. Min bahasa Arab disebut litab'id. Apa arti tab'id? Sebagian. Sebagian yang wajib diketahui oleh seorang mukmin tentang Allah, gitu maksudnya. Ishrina sifat, 20 sifat. Berarti Allah punya sifat lebih dari 20. Tapi yang perlu kita ketahui, yang wajib kita sadari minimal berapa? 20. Dengan 20 ini bisa paham nanti semua sifat. Kalau menurut Tuhan. Tapi dek kawan, difitnahnya kita. Apa kata kawan? Orang-orang surau Ahlussunnah Aswaja, sifat Allahnya cuma 20. Fitnah dah tuh. Jangan-jangan mereka nggak bisa bahasa Arab ya. Padahal kan teksnya jelas. Min wajibin lillahi ishrina sifat. Min, di antara yang wajib diketahui tentang Allah hanya 20 sifat. Itu cara ulama. Setelah dikumpulkan ayat-ayat, maka 20 sifat itu disebut ummahatus sifat, sifat-sifat dan inti. Apa yang pertama? Fallahu mawjudun qadimun baqi. Itu kata beliau. Coba. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Kalau bahasa awak, Allah wujud qidam baqa. Bahasa awak tu. Bahasa awak atau Arab? Yang kita hafalkan Allah wujud qidam baqa. Masuk dalam kitab Allah mawjudun qadimun baqi. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud? Ado. Yang hadir kini ado nak? Ado. Ado awal nak? Ado tahun kelahiran? Atau langsung keluar dari kaki Gunung Bunsu? Atau muncul hanyut di Kepulauan Bonda? Atau keluar dari Bukit Bule, ya, bentuk sunggokong, lahir dari perut batu? Enggak ya? Kita wujudnya ada permulaan. Kita wujud karena diwujudkan.
Bapak Ibu yang melekan Allah, nan hadir kini, ada nak lahir tanpa ayah dan ibu? Nah, ada nak? Kok yo Nabi Adam tuh? Ada nak yang lahir tanpa ayah? Tanpa laki ada, tanpa ayah. Tuh lain tuh, ini salah paham loh. Tanpa ayah ada nak? Tidak ada. Semua kita wujudnya dilahirkan. Maka Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa maksud lahir melahirkan? Lahir melahirkan itu disebut sebab. Allah itu ada, tidak ada penyebabnya, karena ialah yang menciptakan semua sebab. Wujud itu ada wujud namanya wujud jisim. Apa jisim? Benda. Apa arti jisim? Benda. Kita sudah sebut jasmani, tubuh. Tapi sebenarnya jisim jasmani itu bukan tubuh, artinya benda. Silakan kepalanya agak sedikit dibuka sekete, telingonya dikembang stek, ya. Simpan dulu kaji nalamu, beko berekna kepala. So kaji kita agak berek stek. Tapi insya Allah bahasanya sudah kami mudahkan. Segala sesuatu yang wujud itu minimal ada dua saja. Pertama jisim dan yang kedua bukan jisim. Pertama benda dan kedua bukan benda. Tubuhku benda tak? Masjid benda tak? Ya benda. Bapak ibu itu benda bukan? Benda hidup atau benda mati? Ya benda, ada yang hidup ada yang mati. Coba bayangkan meja aku benda bukan? Oke. Coba bayangkan badan awak tapi bukan di suatu tempat, bisa tak? Indah di masjid, indah di rumah, indah di bumi, indah di langit, indah di surga, indah di neraka. Tuhan mau indah ado. Ya. Ghair mawjud bahasa Arabnya, tidak ada. Le bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak ada di surga, tidak ada di neraka, tidak ada di aras, tidak ada di benda manapun, tidak ada di manapun tempat. Berarti karakter sifat dari benda apa karakternya? Bertempat. Dapat usah pakai bahasa Arab nak, beko pakai bahasa Arab pasti yang dulu, ya. Jadi benda itu yang bertempat. Kita buat kaidah. Kullu jismin mutahayyizun. Setiap benda pasti ada ruang dan tempat. Pasti bertempat. Dek kawan, dek inyo membatalkan kitab iko, inyo membatalkan filsafat, tapi tamakan kaji filsafat. Filsafat itu banyak, ada filsafat beracun, ada filsafat baube. Kiranya filsafat dan tamakan filsafat yang beracun. Namanya filsafat madiyah, filsafat materialis. Agak cek kawan, Bapak Ibu, kita berakidah Allah bertempat atau tidak? Yang keras dong ya. Allah bertempat atau tidak? Tidak. Serius? Yakin? Kecek kawan, jika engkau meyakini sesuatu tidak bertempat, sama saja engkau meyakini dia tidak berada. Di mata kili utaknya tuh seleo pemikirannya di mana tuh? Kaidahnya apa? Setiap benda bertempat. Dek kawan digantinya tak kili di situ keseleo lah utaknya stek. Agecenya setiap yang ada bertempat. Nah di situ
kekeliruan sebab mengharapkan filsafat tapi tidak tahu batas dan cakupannya. Lai paham nak? Maulah lihat kita ijo-ijo iko orang ngaji di pesantren madaliko, tapi banyaknya santri nak paham baru amanya lehnya lo bakal ruah. Contoh siapa? Itu Hayati sudah lelah abang ya, ngikut dari subuh sampai kini tidak lalu-lalu nyu sedang berzikir tuh pak, jangan seuzon dulu. Bapak ibu yang melakukan Allah adinda, nah mudah-mudah wajib tahu dan tua-tua kami kanan saja. Kaidahnya apa tadi? Setiap benda, kita tambah, setiap wujud benda mesti bertempat. Dek kawan, kata wujudnya disebutkan, bendanya hilang. Akhirnya setiap wujud bertempat. Sehingga ketika bapak, ibu, saudara mengatakan Allah tidak bertempat, akhirnya orang itu Anda ateis, Anda komunis, sebab meyakini Allah tidak ada. Ya takili. Di mana takilinya? Kalau lain di lutut, takilinya kita bawa kata kamu ya. Tapi kalau takili di siku malah caranya. Di mana ke dipencet nak? Di mana ke dipencet nak? Dipencetnya pakai pengajian. Dibuka dulu pikirannya, dijalehin cie-cie. Bahwa wujud terbagi dua, ada wujud benda, jisim bahasa Arabnya, ada wujud yang menciptakan benda itu. Wujud benda harus bertempat, wujud yang menciptakan benda tidak bertempat, mustahil bertempat. Maka jika disebut di dalam Al-Quran summa stawa 'alal 'arsy, lalu Allah istawa di atas aras. Istawa di situ bukan berarti menempati, cukup katakan istawa, selesai. Tidak usah ditakwil. Apa sebab? Allah bukan benda. Kalau Allah bukan benda, tidak perlu penjelasan tambahan. Bisa tak membayangkan Allah? Tidak bisa, sebab Allah bukan benda. Ya, kecek kawan, Allah itu di langit, tak istiqomah je dong. Kadangnya kecen Allah itu di aras, kadang-kadang keceknya Allah di langit. Para langit juga aras itu berlain. Langit itu 7 di atas bumi. Langit bumi digabung, itulah seluas kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi itu bukan kursiku. Kursi itu pun le pernah ke langit pertama. Pernah ke langit pertama enggak? Pakai bahasa Minang enggak paham saya salah. Pernah ke langit pertama enggak? Enggak. Tahu enggak ujungnya? Kecek kawan, Allah itu di langit berdasarkan satu hadis. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Makanan kita sehari-hari habis. Orang itu dipotongnya hadis itu, tidak disebutkan kisah lengkapnya, padahal kisahnya sangat panjang. Nama seorang sahabat namanya Muawiyah ibn al-Hakam. Siapa namanya? Pasih benar, Muawiyah bin al-Hakam. Orang kayu di Madinah, punya perusahaan ternak. Nah gitulah kalau keren-kerennya gini, punya perusahaan ternak. Ternak apa? Ternak domba dan kambing. Untuk mengurusi dombanya,
adalah beberapa petugas. Salah satu petugasnya seorang budak perempuan, dalam bahasa Arab disebut jariyah. Apa bahasa Arabnya? Jariyah. Si jariyahku, kata Imam Ibnu Hajar, imam ahli hadis, bukan ambo yang berkalam, urangnya agak kurang seketek kecerdasannya, naqisul aqli, kira-kira gitu, atau naqisul ra'yi kalau diibaratkan, kurang cerdas. Akhirnya Muawiyah bin al-Hakam tidak sabaran, orang itu tidak bisa memahami perintah dari tuannya. Inya kemudian kesal, dibawalah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini budakku lemah, muak je budak. In ra'aitaha mu'minan a'tiqaha. Jika engkau memandangnya, menilainya beriman, aku pasti memerdekakannya. Itu redaksinya. Asbabul wurud, apa namanya, sebab turunnya hadis, datangnya hadis. Tapi setelah kalam itu muncul, ada 3 riwayat yang tidak hanya di Sahih Muslim. Riwayat pertama cuma itu yang dipakai dek kawan. Kedua, ketiga hadis jo tapi nyo tidak pakai. Sebab tidak sesuai jo manhajnya. Apa kalam dari Nabi di riwayat itu? Aina Allah. Apa artinya? Di mana? Bah kira-kira di mana Allah? Hah? Bah kira-kira di mana Allah? Jadi lagu ya, sedang loading. Sementara pecah apa boleh? Tidak kepecah bagaimana? Kami jamin. Justru otak kita sudah tidur selama itu, kini kita bangun balik, jago, ya. Di riwayat itu Nabi bertanya, Aina Allah, di manakah Allah? Di riwayat itu dijawab oleh budak perempuan, fis sama, di langit. Siapakah aku? Dijawab oleh budak, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? A'tiqha, bebaskan dia. Itu satu riwayat. Hadis bukan? Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, imam-imam yang lain, ada redaksi lain. Nabi bertanya, Man Rabbuk, siapakah Tuhan engkau? Dijawab sama perempuan itu, Allah. Siapa jawabannya? Man ana? Qalat Rasulullah. Siapakah aku? Dijawab sama budak perempuan, engkau Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bebaskan. Baru 2. Baca lain. Di riwayat ketiga beritanya lain. Nabi bertanya, hai budak, atashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku Rasulullah? Dijawab sama budak, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkaulah Rasul Allah. Ini yang mau bertanya kepada buya, para ustaz, jamaah, tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi. Kalau ada orang agama sebelah, bukan orang sebelah, orang agama sebelah, non-muslim, mengatakan Tuhan Allah di langit, kira-kira masuk Islamnya nak? Orang Arab Nasrani kalau baca Allah, Allah. Tapi sampai Indonesia nyak pandai bahasa Arab, A-L-L-A-H, Allah. Bolehlah ya, mungkinnya pakai itu lillah, pakai lillah ya, boleh tak? Boleh. Kalau orang tua-tua dulu, tuanalah, tuanolah, yo sama tu. Ambo bertanya, kalau ada orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang Nasrani mengatakan
Tuhan di langit, Allah di langit, sah nanya masuk Islam? Mengkores teh. Sahkah seseorang non muslim mengatakan Allah di langit? Sah nanya menyebut. Kemudian jadi muslim nanya? Enggak. Paham enggak? Berarti dari 3 hadis itu, yang paling tepat kalau orang masuk Islam ngeceknya pakai apa? Nomor 3. Lah pintar kok. Selesai Pak Ngaji. Nangka 3 betul. Apa kata Nabi? Apakah engkau bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Kalau ada orang mu'alaf, apa yang dibaca? Allah di langit, Allah di langit. Ya tak? Atau asyhadu alla ilaha illallah. Yo. Maka ketika baca hadis, tidak cukup hadis itu sahih. Hadis itu kan cuma data. Data itu harus dibaca dengan ilmu. Kalau hadisnya tentang akidah, belajarlah ilmu akidah. Jika hadisnya tentang fikih, baca ilmu fikih. Dek kawan tidak mempelajari akidah Ahlussunnah dengan tepat, maka kaidah yang ada di ilmu akidah itu dibatalkannya karena satu riwayat itu. Padahal ada riwayat lain. Maka kami bertanya, angku ikut sunnah yo? Ada 3 riwayat, bakok satu sunnah saya diambil, yang 2 yang enggak. Berarti sunnah yang dimaksud kawan itu cuma beberapa sunnah yang sesuai dengan fahamnya. Di luar fahamnya tidak dianggap. Ya enggak? Walaupun 1000 dalil kita sampaikan tidak akan diterima. Itulah masalah kawan. Itu tuduhan kepada kita. Bapak ibu itu dituduh mengatakan bahwa Allah tidak ada. Sebab siapa yang meyakini Allah tiada di satu tempat, kata orang tu. Apa katanya? Siapa yang meyakini Allah tiada dalam satu tempat, tiada berada di suatu tempat yang tinggi, berarti dia mengatakan Allah tidak ada. Karena tidak mungkin ada sesuatu kecuali di suatu tempat. Allah itu kan sesuatu, berarti Allah bertempat. Kecek ya? Itu filsafat namanya tuh. Kecek kawan, filsafat itu haram. Kini apa filsafatnya? Apa kalam filsafat itu namanya kawan tuh premis. Kan kalian mengharamkan filsafat, ya nak? Tapi nyoba premis. Apa premisnya? Premis itu kata kalimat. Kalimat pembuka, kalimat penutup. Segala sesuatu yang wujud mesti bertempat. Itu premis 1. Allah itu wujud, Allah bertempat. Nah, itu kaji orang tuh. Itu namanya filsafat Aristoteles. Ya. Jadi orang tuh berfilsafat tak? Itulah yang dikalamkan. Haramtal falsafah wa syaribtaha. Engkau haramkan filsafat tapi engkau meminum. Wa haramta ilmal kalam fa akalta. Engkau mengharamkan ilmu kalam tapi engkau berkalam-kalam. Jadi Bapak Ibu, itulah pengantar kaji kita dan seketik. Ya. Tu belum kaji masuk ke kolbu, baru ke kepala tu. Langit kepala nak. Untung le hujan sejuk. Alhamdulillah. Ambo sangat senang. Bapak Ibu, walaupun hujan tetap datang. Semoga datangnya bukan karena ambo, tapi datangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun nanti yang buka taklim kitab di Siko, tolong hadir. Ya, semoga nanti pengurus mengadakan muallim. Tadi yang bola berkatolo kepada tua di masjid kita di Payabaso. Ya Payabaso ngomong, takut salah loh. Ya. Semoga nanti masjid yang indah tuh dan masjid yang tua kok nanti jadi corong-corong ahlus sunnah, bukan hanya event-event modeliku. Ya, silakan nanti buya-buya dilanjutkan ngaji kitab itu, kan baru dikasih beberapa bait. Ya, nanti jelaskan, ditaklimkan kitab itu.
tanya jawab. Alun lagi tambuk. Jadilah. Gimana tambuk? Allah menyebut dirinya apa? Kecek kawan. Akidah kalian itu salah karena menyebut Allah Qadim. Qadim tidak disebut oleh ulama salaf. Jadi kecek kawan tuh, nama Qadim itu tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, dan tidak dipakai oleh ulama salaf. Kau masih kepala Pak lu ganti nih? Itu angin-angin kepala lu, bentur-bentur kan ke tembok. Coba lihat di Quran, kata kawan, kal urjunil qadim, surah Yasin. Qadim itu bukan sifat Allah. Tiada di Quran, tiada di Sunnah sifat dan nama Allah Qadim. Kece orang sebelah. Kiranya kawan tu ngaku baca kitab hadis tapi tidak sampai kepada Sunan Abu Dawud. Jadi kalau belajar hadis itu Bapak Ibu, ada namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Orang itu sepengajian saja. Gurunya cie namanya Imam Ahmad. Kemudian mereka berguru ke ribuan ulama. Imam Abu Dawud mengajarkan satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika masuk masjid ada satu doa. Besok Bapak Ibu kalau masuk masjid apa yang dibaca? Allahumma inni atau bismikallahumma ayyawamud. Iyo. Allah na'udzubika minal jubni wal salah tuh. Ada baca masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu baru satu hadis. Ada hadis lain. Dalam sebuah hadis Nabi berdoa ketika masuk masjid, a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Saya bisa mengulang? Saya bisa mengulang lagi Pak? Saya bisa mengulang? Ambos orang bisa mengulang tuh lagi kebadan boleh? Batal hadiah. Coba ikuti. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang sangat pemurah. Wa bisultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang qadim. Ada enggak berarti kata qadim di sunnah? Ada, sifat Allah itu. Minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam. Setan yang apa arti rajam? Dilempar. Setan itu dilempar. Tapi rajim ada arti lain dari rajim, yang merajam, yang melempar. Was-was itu dilempar oleh setan, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam kolbu. Kenapa setan melempar? Karena setan tidak diizinkan Allah masuk ke dalam kolbu, maka ini memanah dan melempar. Tapi apabila yang punya kolbu menggunakan benteng dari yang membolak-balik kolbu, maka rajam itu ketika dilempar, lemparannya patah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi, hadisnya hasan? La ilaha illallah hisbi. Siapa yang membaca la ilaha illallah, la ilaha Allah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, berarti dia aman dari siksa, aman dari gangguan-gangguan makhluk. Bahkan banyak was-was dalam sembahyang, dek kurang zikir la ilaha illallah. Bahkan kurang yakin doa karena kurang zikir la ilaha illallah. Bahkan pikiran kita tidak bisa fokus dalam zikir sebab kita lebih banyak berfikir daripada berzikir. Sederhana. Kalau zikir cie la ilaha illallah,
Kalau fikir banyak lah. Kalau kita berpikir banyak yang bisa terpikirkan, tapi kalau zikir cuma satu yang bisa disebut, yaitu Allah. Dan Allah menyebut syaitan itu dengan sifat rajim, yang merajam. Besok yang diterjemahkan dalam buku-buku, kitab-kitab, yang dirajam, yang dilaknat. Tapi secara harfiah rajim itu artinya dua, yang dan yang yang melempar dan yang dilempar. Ketika kita lupa mengingat Allah, maka syaitan melempar kita dalam kolom. Tapi kalau kita berzikir sebut nama Allah, maka syaitan itu terlempar, barunya rajim. Jadi syaitan itu bila status pangkatnya jadi rajim, terlempar. Kalau a'uzunya apa? A'uzubil, apa arti a'uzu? Aku. Siapakah aku? Akulah yang ada kini itu. Zahirku, batinku, lahirku, batinku, sirku, semuanya tuh. A'udzu artinya aku pulangkan kepada Allah. Kalau kita pulangkan diri kita kepada Allah, itu yang disebut a'udzu billah, atau a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ada yang bisa mengamalkan itu nanti nak? Nah, ambo ijazahkan mengamalkannya. Qabilna, ya, kami terima. Ijazah mamakan, bukan ijazah jadi mursyid, ya. Ijazah maman saja.